Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, seperti biasa kali ini edukasi akan memberikan yaitu seputar informasi P3K, pembahasan soal pedagogik, modul 1 tentang teori belajar dan modul 4 desain pembelajaran. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, bahwa modul 1 dan modul 4 ini merupakan diambil dari review pembelajaran P3K. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam soal pertama. Seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan komentar. Dengan senang hati, Bapak Ibu berkomentar di kolom komentar untuk berkembangnya channel ini. Oke, langsung saja. Pada modul 1, soal nomor 1, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Humanistik, B. Kognitivisme, C. Sibernetik, D. Behavioristik, E. Konstruktivisme. Oke, di sini ada kata kunci, yaitu komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Berarti jawaban yang tepat ya untuk soal nomor 1 ini yaitu manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Humanistik. Kita lanjut soal nomor 2. Menurut Brainer, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Enaktif, B. Intuitif, C. Simbolik, D. Konflik, dan E. Ikonik. Ada kata kunci di sini adalah seseorang memahami objek atau dunianya melalui gambar. Berarti jawaban yang tepat adalah ikonik. Nomor 3, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat belajar didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori. Di sini perlu kita ketahui bersama, ada kata kunci, yaitu niat belajar dari peserta didik itu sendiri. Berarti apabila niat belajar dari peserta didik itu sendiri, berarti merupakan aliran dari teori konstruktivistik atau disebut dengan konstruktivisme. A, jawaban yang tepat. Berikutnya, masih modul 1. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berinteraksi, B. Kemampuan mengemukakan pendapat, C. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri, D. Kemampuan untuk memecahkan masalah, E. Kemampuan berkomunikasi. Kata kuncinya adalah istilah dari kognitif. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah kognitif adalah sesuatu kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik untuk memecahkan suatu hal atau suatu masalah. Berarti jawaban yang tepat adalah D, kemampuan untuk memecahkan masalah. Berikutnya, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. Kata kuncinya yaitu hubungan stimulus dan respon. Maka merupakan teori belajar A. Kognitivistik, B.
rekonstruktivistik, C. behavioristik, D. humanistik, E. konstruktivistik. Jawaban yang tepat adalah C. behavioristik. Berikutnya, pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. mampu memahami sebuah kejadian, B. mampu membuat peraturan, C. mampu mengalami sebuah kejadian, D. mampu memecahkan masalah, E. mampu memahami permasalahan. Kata kunci pada tahap ini adalah konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Berarti jawabannya tepat adalah mampu memecahkan masalah. Karena di sini ada konseptualisasi. Berikutnya, untuk kita masuk modul keempat. Sekarang, untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, guru meminta siswa menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? A. Tertulis, B. Penilaian praktik, C. Tes lisan, D. Penilaian produk. Untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, kata kuncinya di sini adalah guru meminta siswa menuliskan kembali. Berarti teknik penilaian yang dilakukan adalah tes tertulis. Oke, modul 4 masih tetap. Perhatikan diagram batang di sebelah kiri ini. Di sini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Manakah indikator yang sesuai untuk soal berikut? Perhatikan data penjualan beras selama 5 hari di samping ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jika rata-rata beras yang terjual adalah 42 kuintal, maka banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu adalah A. 60 kuintal, B. 45 kuintal, C. 40 kuintal, D. 38 kuintal. Namun yang kita perhatikan di sini adalah indikator dari tabel ini. Perlu kita ketahui bahwa indikator tersebut di sini yang ditanya adalah hari Rabu. Ya. Maka nanti indikatornya juga hari Rabu. A. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Kamis. Tentu pasti tidak, karena ditanya hari Rabu. B. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu. Ya. C. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan pencapaian penjualan beras tertinggi. D. Disajikan diagram penjualan sembako, siswa dapat menentukan banyaknya sembako yang terjual selama 5 hari. Kata kuncinya indikator pada soal tersebut adalah pertanyaan di hari Rabu, maka tidak menghilangkan makna dari indikator. Maka jawaban yang tepat adalah B. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Rabu. Perhatikan contoh soal HOTS di bawah ini. Manakah indikator soal yang paling tepat untuk soal di atas atau soal tersebut? Perhatikan di sini kata soalnya seperti ini. Pemerintah Indonesia pernah menerapkan program transmigrasi terutama dari dalam Pulau Jawa keluar untuk mengatasi masalah kependudukan. Kini transmigrasi dianggap sudah tak relevan lagi. Dulu karena kita menganggap penduduk itu beban, maka yang kita pikirkan adalah transmigrasi dari Jawa keluar. Berdasarkan kasus di atas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut? Jelaskan alasanmu. A. Disajikan teks tentang kependudukan, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk. B. Disajikan teks, siswa dapat menjelaskan pengertian kependudukan. C. Disajikan kasus tentang kependudukan, siswa dapat menjelaskan terjadinya ledakan penduduk di suatu negara. D. Disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan,
siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. Berarti berdasarkan dari kasus di atas ini, berarti permasalahan kontekstual. Jawaban yang tepat adalah D. Disajikan permasalahan kontekstual. Perhatikan cuplikan berita di bawah ini. Manakah pertanyaan yang merupakan soal HOTS berdasarkan teks di atas? Perhatikan. Pertanyaan soal HOTS. Di tengah giatnya pemerintah membangun infrastruktur di mana-mana, ratusan pelajar di Kecamatan Sulawesi Selatan harus berjuang mati-matian menuntut ilmu. Bahkan ada yang rela mempertaruhkan nyawa dengan berenang di sungai karena tak ada akses jembatan. Di desa tersebut, puluhan siswa terpaksa berenang di sungai tiap ke sekolah. Belakangan, wilayah ini pun ramai dikunjungi komunitas relawan peduli pendidikan. Berdasarkan teks tersebut, manakah pertanyaan yang merupakan soal HOTS? A. Apa yang dilakukan para relawan? B. Mengapa siswa di Maros harus berkunjung atau berjuang untuk pergi ke sekolah? C. Apakah pemerintah sudah turun tangan dalam menangani masalah ini? D. Jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? Maka pertanyaan yang merupakan soal HOT, kata kuncinya di sini adalah yaitu apa yang Anda lakukan jika Anda sebagai kepala desa, berarti D. Berikutnya, kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah, ingat, kata kuncinya di sini adalah guru mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah. Berarti A. Project based learning, B. Discovery learning, C. Inquiry learning, D. Problem based learning. Maka jawaban tepat adalah discovery learning. Ya, karena perlu kita ingat yaitu peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan dan mengajak untuk mengidentifikasi suatu masalah. Oke, perhatikan gambar tersebut. Manakah soal yang memenuhi kriteria host untuk stimulus berikut? Berdasarkan ini rantai makanan ya dari sawi, ulat, burung pipit, elang, katak, tikus dan belalang. Di sini ada bunga sepatu. Manakah soal yang menemukan kriteria HOTS? A. Apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan? B. Hewan apa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1? C. Sawi dan bunga sepatu berperan sebagai apa? D. Jika ulat menurun gratis, apa yang terjadi pada burung elang? Ya, soal yang memenuhi kriteria HOTS dari rantai makanan ini. Berarti jawaban yang perlu memikirkan tingkat tinggi adalah apabila ulat menurun, apa yang terjadi pada burung elang? Berarti jawabannya D. Terus berikutnya, indikator menyebutkan benda-benda yang ada di kelas. Apabila dimasukkan pada matrik kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi. Ingat, di sini ada namanya ranah kognitif. Ranah kognitif itu adalah dari C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ini disebut dengan ranah kognitif. Ini yang dilingkari ini disebut dengan ranah kognitif. Ya. Sedangkan kalau kita lihat dimensi pengetahuannya yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kita perhatikan baik-baik tabel ini. Oke. Untuk ranah kognitif, C1 itu mengingat. Kalau C1 mengingat, itu dimensi pengetahuannya hanya faktual.
C2 memahami, ya, memahami. Kalau memahami berarti bisa pertama faktual, berikutnya ke konseptual. C3 mengaplikasi. Berarti kalau udah mengaplikasi berarti udah konseptual. Sedangkan C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Berdasarkan indikator benda-benda yang ada di kelas, apabila dimasukkan pada matrik kemampuan berpikir, dimensi pengetahuan, A posisi A, B posisi C, C posisi B, D posisi D. Kemampuan berpikir dimensi pengetahuan berarti hanya faktual. Berarti posisi di C1, mengingat di faktual, berarti posisinya A. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu sukses dalam mengikuti seleksi P3K. Sekali lagi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.